Tundukkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Belas kasihan Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran kami, itu yang akan menyertai kami dalam mendengarkan dan memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Diberkati hati dan pikiran kami yang telah kami buka dan kami siapkan hanya untuk mendengarkan sabda Tuhan. Berbicaralah Engkau ya Bapa kepada kami masing-masing, di dalam dan demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Judika ini kita diantarkan ke dalam sebuah firman Tuhan, yaitu dengan tema lakukanlah keadilan dan kebenaran. Dan firman Tuhan yang mengantar kita untuk menggali tema ini adalah diambil di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-45. Kita mulai pembacaan dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Izinkan saya untuk boleh membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Yehezkiel pasal yang ke-45 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17 dengan judul perikop tugas umat Tuhan dan tanggung jawab Raja. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukupkanlah itu hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama dengan ditera, sehingga satu bat isinya 1/10 homer, dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homerlah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu 1 sikal sepatutnya sama dengan 20 gera, 5 sikal, ya 5 sikal dan 10 sikal, ya 10 sikal dan 50 sikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan: 1/6 eva dari sehomer gandum dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel, dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapusan dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Demikian firman Tuhan pada Minggu Judika ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Minggu Judika yang artinya adalah berikanlah keadilan kepadaku ya Allah. Lalu firman Tuhan pada Minggu Judika ini dengan tema lakukanlah keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang baru saja kita baca dan kita dengarkan ini adalah keadaan ketika bangsa Israel masih belum masuk ke dalam pembuangan. Lalu ketika mereka sudah diantarkan masuk ke dalam tanah Kanaan, dibentuklah struktur pemerintahan yang ada di tengah-tengah bangsa Israel untuk boleh mengatur kehidupan bangsa Israel ataupun umat Israel, agar tujuannya sebenarnya adalah memberikan kesejahteraan, memberikan keadilan, bahkan memberikan kebenaran untuk setiap apa yang mereka lakukan. Akan tetapi apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, seperti pada ayat yang 9 kita dengarkan,
bahwa Allah menegur secara langsung raja-raja Israel yang memerintah pada waktu itu. Allah mengatakan kepada mereka, hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Artinya ada bentuk ketidakadilan yang terjadi pada waktu itu ketika bangsa Israel telah menduduki tempat perjanjian itu. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka ada sesuatu yang unik dan rumit untuk kita pahami. Ada berbagai macam bentuk istilah-istilah, ukuran-ukuran yang dipakai oleh Allah untuk boleh raja-raja Israel memberikan keadilan, untuk raja-raja Israel mempunyai tolak ukur di dalam pemerintahannya. Salah satunya Allah memakai neraca, Allah memakai efa, bat, Allah juga memakai shikal, Allah juga memakai homer, Allah juga memakai ukuran-ukuran yang lainnya untuk boleh raja-raja Israel dan umat Israel memahami dan hidup saling topang menopang satu dengan yang lain. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ukuran-ukuran yang Allah pakai ini adalah ukuran-ukuran yang tidak jauh dari kehidupan bangsa Israel. Maka ukuran-ukuran ini bukanlah sesuatu yang asing bagi umat Israel pada perjanjian lama. Inilah ukuran-ukuran yang mereka pakai dalam proses tukar menukar barang, dalam proses perekonomian, dalam proses katakanlah jual beli. Ini yang dipakai oleh mereka. Mereka menggunakan neraca, mereka menggunakan efa, mereka menggunakan bat, mereka menggunakan homer. Dan homer itu adalah sesuatu ukuran terbesar untuk satuan atau takaran volume bahan kering dan cair di dalam dunia perjanjian lama. Ada juga sikal yang merupakan timbangan berat dasar. Lalu sikal ini pun dibagi menjadi 3 jenis pada kehidupan perjanjian lama. Ada sikal raja, ada sikal untuk bahan logam, ada sikal bait Allah atau sikal tempat kudus. Dan hari ini Yehezkiel menjadi perpanjangan lidah Allah. Dia menyampaikan sikal bait Allah atau sikal tempat kudus. Pada ayat yang ke-13 disampaikan, inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan. Inilah yang dimaksud dengan sikal bait Allah. Maka kalau kita memperhatikan perbandingan ukurannya yang dipakai Yehezkiel, jadi 1 sikal itu sama dengan 20 gera, dan 50 sikal itu sama dengan 1 mina. Maka dapat dipastikan bahwa sikal yang dimaksud di sini adalah sikal bait Allah, timbangan berat dasar untuk melakukan persembahan dan persembahan khusus yang disampaikan oleh Allah di sini. Maka mungkin akan rumit kita untuk memahami apa itu sikal, apa itu gera, apa itu bat, apa itu efa, apa itu neraca. Tapi pokok utamanya adalah ini semua adalah bentuk ukuran-ukuran yang digunakan oleh bangsa Israel. Apakah itu untuk mengukur sebuah tanah, apakah itu untuk melakukan pertukaran jual beli, tukar menukar barang, yang pada artinya adalah ini semua tidak jauh dari kehidupan bangsa Israel. Sehingga Allah gunakan ini untuk boleh menegur raja-raja pada saat itu, menegur para pemerintah-pemerintah yang ada pada saat itu, untuk mereka tetap memberikan keadilan kepada umat Israel sesuai dengan ukuran-ukuran yang tadi kita dengarkan. Pada ayat 11 dikatakan, sepatutnya efa dan bat mempunyai ukuran yang sama yang diterah.
Artinya tidak kurang dan tidak lebih. Itu merupakan peringatan dari Allah kepada pemerintah ataupun orang-orang yang berkuasa pada saat itu untuk boleh memberikan keadilan yang sama rata kepada bangsa ataupun umat Israel. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat ke-13 sampai ke-16 ini adalah merupakan peraturan persembahan khusus yang harus diberikan bangsa Israel. Jadi pada ayat 9 sampai 12 Allah menegur dengan kuat para pemerintah, para raja-raja Israel untuk mereka memberikan keadilan. Tapi pada ayat yang ke-13 sampai 16 bahkan ke-17, di situ Allah juga menegur bangsa Israel, menasehati bangsa Israel bahwasannya mereka juga punya peran dalam struktur pemerintahan ini. Bukan hanya pemerintah yang harus memberikan bagiannya, tapi bangsa Israel, umat Israel, masyarakat yang ada pada saat itu juga harus memberikan apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya kepada Allah. Maka ayat yang ke-13 sampai 16 berbicara tentang peraturan persembahan khusus yang harus diberikan bangsa Israel untuk penguasa Israel. Bahkan nantinya apa yang diberikan bangsa Israel untuk penguasa Israel, akhirnya penguasa Israel ini yang akan menjadi perpanjangan tangan dari bangsa Israel, umat Israel, masyarakat, untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada kali ini Yehezkiel berbicara mengenai tugas dari bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah yang harus dipenuhi melalui para penguasa. Jadi tidak semata-mata firman Tuhan ini hanya menyoroti tanggung jawab para penguasa saja, namun juga menekankan bahwa rakyat pun, umat Israel pun memiliki tugas yang harus dipenuhi, memiliki tanggung jawab juga terhadap pemerintahan yang ada pada saat itu. Artinya apa? Di sini kita bisa lihat ada kesinambungan antara kepemerintahan dan rakyat yang diperintah. Yang pada dasarnya keduanya ini tidak ada yang mencakup siapa yang lebih diuntungkan, tidak, tapi saling menguntungkan, saling memperdulikan, dan saling bertanggung jawab akan tugasnya masing-masing. Maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penekanan pada ayat yang ke-17 mau dikatakan bahwa korban-korban dalam perjanjian lama ini berfungsi sebagai wujud untuk penghapusan dosa dan pendamaian. Jadi konsep dari korban-korban persembahan pada zaman perjanjian lama dipandang dan dipahami adalah sebagai upaya penghapusan dosa dan pendamaian. Makanya persembahan ataupun korban-korban persembahan pada zaman perjanjian lama itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting, menjadi sesuatu yang sangat-sangat dipikirkan oleh seseorang yang melakukan persembahan. Oleh karena pada ayat 17 pun kita bisa lihat ada begitu banyak korban-korban, ada korban bakaran, ada korban sajian, ada korban curahan pada hari-hari raya, ada korban curahan pada bulan-bulan baru, hari-hari Sabat. Ada begitu banyak korban. Dan pada saat itu korban persembahan menjadi sesuatu yang intim dan inti di tengah-tengah kehidupan peribadahan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang saya katakan tadi, firman Tuhan pada minggu ini yang disampaikan oleh kitab Yehezkiel ini adalah kehidupan bangsa Israel pada saat mereka belum masuk ke dalam pembuangan. Dan pada waktu mereka belum masuk dalam pembuangan, disitulah proses mereka membentuk struktur sosial bagi bangsa Israel ini. Di situ mereka mulai mentata kehidupan struktur sosial mereka, mulai dari siapa penguasa, mulai dari siapa yang harus menjadi hakim-hakim. Dan disinilah baru hadir pula pemerintah-pemerintah yang nantinya berfungsi untuk mengatur dalam roda perekonomian, dalam roda kehidupan bangsa Israel, yang harapannya adalah dapat memberikan kesejahteraan bagi umat Israel. Akan tetapi pada kenyataannya
Allah harus menegur para penguasa bangsa Israel. Allah menegur pemerintah yang ada pada saat itu melalui hambanya, yaitu Yehezkiel. Yehezkiel yang menjadi perantara Allah untuk menegur kepemerintahan bangsa Israel yang ada pada saat itu, sekaligus dia juga menasehati bangsa Israel seluruhnya. Maka poin penting dalam teguran Allah ini adalah agar kedua belah pihak ini, agar antara pemerintah dan umat Israel saling hidup berdampingan, saling hidup untuk memberikan keadilan dan kebenaran satu dengan yang lainnya. Maka pemerintah tidak boleh untuk mengurangi dan melebihi terhadap kewajiban-kewajibannya, bahkan tidak boleh mengurangi dan melebihi akan hak-hak yang harus dipenuhi dan diterima bangsa Israel. Maka dengan demikian pula, bangsa Israel pun juga memiliki hubungan timbal balik kepada pemerintah yang berkuasa saat itu. Artinya apa? Artinya Allah tidak hanya melihat kekacauan dari satu pihak pada saat itu, akan tetapi kedua belah pihak Allah tegur untuk keduanya dapat sama-sama merasakan keadilan dan kebenaran. Jadi poinnya adalah supaya kedua belah pihak antara pemerintahan dan masyarakat Israel, mereka sama-sama merasakan keadilan dan kebenaran. Maka saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kekristenan kita, sering sekali standar dari keadilan dan kebenaran itu didasarkan pada kondisi, pada keadaan kita. Jika keadilan dan kebenaran itu tidak mengenakkan untuk kehidupan kita, sekalipun pada kenyataannya kita harus terima bahwa itulah kebenaran dan keadilannya, tapi kita sering menolak itu dan acuh dari keadilan dan kebenaran itu oleh karena itu tidak menguntungkan bagi kita. Sering sekali kehidupan kekristenan pada saat ini, jika keadilan dan kebenaran itu tidak membuahkan sesuatu yang baik bagi dirinya, tidak menguntungkan bagi dirinya, yang bermanfaat untuk kehidupannya selanjutnya, seringkali kita menganggap itu tidak adil dan tidak benar. Makanya secara psikologi, kalau berbicara tentang keadilan kebenaran, akan timbul sebuah sifat egoisme. Saya yang paling benar, saya yang paling adil, saya yang paling suci, saya yang paling betul. Itulah sifat-sifat dari egoisme. Dan pada saat itu pun terjadi pada bangsa Israel. Para penguasa merasa mereka sudah sangat-sangat benar melakukan itu semua. Demikian juga dengan bangsa Israel. Oleh karena kami sudah membayar dengan lebih, maka cukuplah itu semua. Ada semua sifat-sifat egoisme yang terjadi pada saat itu. Dan ini juga terjadi pada kehidupan Kristen masa kini. Maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sama halnya dengan nats minggu ini. Mencari keadilan dan kebenaran itu tidak segampang dan tidak sepraktis yang kita pikirkan. Kalau kita boleh mengikuti persidangan yang terjadi pada Verdi Sambo dan lain-lain, ada begitu banyak bulan-bulan yang dilalui, dan pada akhirnya sampai pada titik yang sebagian orang merasa ini adil dan ini benar, dan juga ada sebagian orang yang menyatakan ini tidak adil dan ini tidak benar. Artinya apa? Untuk mencari sebuah keadilan dan kebenaran itu tidak segampang dan tidak sepraktis dalam pikiran kita. Oleh karena apa? Karena goals dari sebuah kebenaran dan keadilan adalah bukan untuk kepentingan salah satu pihak, melainkan untuk semua pihak yang ada pada saat itu. Bahkan kebenaran dan keadilan itu juga harus berdampak untuk pihak-pihak yang lainnya, untuk generasi-generasi yang selanjutnya. Maka pertanyaan iman yang harus kita renungkan pada Minggu Judika ini adalah, lalu bagaimana kita dapat melihat keadilan dan kebenaran dari sudut pandang Alkitab? Bagaimana kita dapat melakukan keadilan dan kebenaran dalam sudut pandang Alkitab? Agar kita merasa bahwa kita
bahwa hidup yang kita jalani ini sudah berada dalam keadilan dan kebenaran daripada Allah. Bagaimana kita dapat menjalani kehidupan ini dalam sudut pandang Alkitab, dalam hal keadilan dan kebenaran. Dan keadilan dan kebenaran itu bukan didasarkan pada egoisme pikiran kita, tapi berdasarkan keadilan dan kebenaran daripada Allah. Maka ada 3 hal yang mau saya sampaikan kepada kita. Semoga Bapak Ibu dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Saya mengambil dalam Roma pasal 12 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut balasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Artinya apa? Jangan ada niatan untuk melakukan pembalasan ketika hidupmu berada dalam tekanan ketidakadilan. Jangan ada jalan untuk melakukan pembalasan ketika engkau mengalami ketidakbenaran dalam kehidupanmu oleh karena perbuatan orang lain. Oleh karena apa? Oleh karena setiap pembalasan bukan menjadi hakmu, tetapi itu menjadi bagian dan hak Allah. Lalu jikalau aku tidak bisa melakukan pembalasan, apa yang harus kulakukan? Zakaria 7 pasal 7 ayat 9 sampai 10 mengatakan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Ini yang harus kau lakukan dalam kehidupanmu untuk sesamamu manusia. Tunjukkan kesetiaanmu dan kasihmu kepada lingkungan yang ada di sekitarmu. Apapun situasi dan kondisi dalam hidupmu, jangan pernah ada niatan dalam hatimu untuk merancangkan, untuk melakukan kejahatan, bahkan penindasan-penindasan terhadap siapapun. Mau itu janda, mau itu anak yatim, mau itu orang asing, mau itu orang miskin. Siapapun itu, jangan pernah ada dalam hatimu untuk merancangkan sesuatu yang jahat. Tapi kesetiaan dan kasihmu itu yang harus kau tunjukkan ke tengah-tengah lingkunganmu. Lalu siapa yang bisa melakukan ini semua? Dan yang terakhir, saya mengambil dalam Ayub 34 ayat 12. Sungguh Allah tidak berlaku curang, yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Ayub menjadi contoh manusia yang bisa menunjukkan kesetiaan dan kasihnya pada lingkungannya, apapun situasi dan kondisi hidupnya. Dia ditinggalkan istrinya, dia ditinggalkan oleh keluarganya, dia ditinggalkan sanak saudaranya, bahkan hartanya harus habis. Bahkan dia harus menderita dengan penyakit yang sangat-sangat meresahkan dalam kehidupannya. Tapi dia mampu untuk tetap memberikan kesetiaan dan kasihnya terhadap lingkungannya. Hiduplah seperti Ayub yang dalam kondisi tertekan. Dan orang lain melihat bahwa hidupnya tidak berada dalam keadilan dan kebenaran. Sekalipun dia pantas untuk menerima itu semua, tetapi ia belum menerimanya. Tapi Ayub masih meneguhkan hatinya untuk mengatakan, Allah tidak berlaku curang, Allah tidak akan membengkokkan keadilannya. Maka 3 firman Tuhan yang saya berikan pada hari ini, inilah yang menjadi sebuah dasar dan menjadi jawaban bagaimana engkau dapat melihat dan melakukan keadilan dan kebenaran dalam kebenaran dan keadilan Allah. Jangan pernah ada niatan untuk melakukan pembalasan. Itu yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 19. Oleh karena apa? Zakaria 7 ayat 9 sampai 10 mengatakan, engkau lebih baik untuk melakukan kesetiaan dan kasihmu. Lalu engkau bertanya, siapa yang mampu melakukan ini semua? Ayub 34 ayat 12 mengatakan, sungguh Allah tidak berlaku curang. Ayub menjadi salah satu contoh manusia yang pernah hidup di tengah-tengah dunia ini dan merasakan kasih Allah, pembenaran Allah, pembelaan Allah. Dia meneguhkan hatinya bahwa Allah tidak pernah berlaku curang terhadap hidupnya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi kesimpulan firman Tuhan?
Kalau hidupmu hari-hari ini merasakan ketidakadilan dan ketidakbenaran dalam apapun situasi itu semua, maka 3 hal ini dapat engkau lakukan. Jangan tuntut balas apapun. Terima setiap keadaan itu. Terima keadaan itu dengan berserah kepada Tuhan. Terima setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupanmu dengan engkau melipat tangan dan berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan daripadanya. Dan tetap untuk setia dan memberi kasih-Mu terhadap lingkunganmu, bahkan sekalipun terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan kepadamu. Orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak benar dan tidak memberikan keadilan pada hidupmu. Oleh karena apa? Ayub lebih dari itu semua. Dia merasakan yang begitu pahit dalam kehidupannya. Sekalipun dia termasuk orang yang sangat saleh dalam kehidupannya, termasuk dia orang yang sangat taat kepada Allah, tapi dia juga merasakan hal yang sama dengan engkau rasakan. Artinya apa? Penderitaan bukan hanya diberikan kepada orang berdosa, tapi penderitaan juga dialami dan dirasakan oleh orang-orang yang juga taat kepada Allah. Artinya apa? Artinya penderitaan bukan menjadi sesuatu yang diukur oleh karena engkau melakukan sesuatu yang jahat, tapi penderitaan terjadi dalam hidupmu adalah untuk mendewasakan imanmu. Ketika imanmu boleh dewasa, yakin dan percayalah, firman Tuhan mengatakan, dari perkara yang kecil Allah berikan kepadamu, maka perkara-perkara besar Ia akan berikan dalam kehidupanmu. Ayub sudah merasakan itu semua. Ketika dia ditinggalkan oleh begitu banyak apa yang dia miliki selama ini, tapi Allah pada akhirnya dengan kesetiaan dan kasih Ayub terhadap lingkungan dan terhadap Allah, pada akhirnya Allah memberikan perpanjangan umur yang luar biasa padanya. Allah memberikan kembali apa yang dia miliki pada waktu dulunya dengan berlipat-lipat kali ganda. Maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jadilah pelaku kebenaran dan keadilan. Memang tidak gampang dan tidak sepraktis dengan kita mengucapkannya, tapi tetaplah lakukan keadilan dan kebenaran. Lakukanlah itu dengan perantaran tangan Tuhan. Maka yakinlah Minggu Judika ini akan menyertai engkau. Sesuai dengan arti dari minggu ini, berilah keadilan kepadaku ya Allah. Maka keadilan Allah akan menyertai kehidupanmu. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak esok, tapi yakinlah ketika engkau berlaku setia dan kasih terhadap sesama dan kepada Tuhan, maka keadilan itu tidak akan pernah melenceng dalam kehidupanmu. Keadilan itu pada akhirnya akan menancap dalam kehidupanmu dan engkau akan menerima damai daripada Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah untuk firman yang sudah Kau antarkan kepada kami di Minggu Judika ini. Apa yang boleh kami dengarkan adalah isi dari hati Tuhan, bahwa Tuhan menasihati para penguasa Raja Israel yang ada pada saat itu. Ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak baik bagi umat-Mu, ketika mereka mencurangi umat-Mu, ketika mereka mengambil hak yang menjadi bagian dari umat-Mu, Engkau menegur mereka Tuhan. Bahkan bukan saja mereka yang harus Kau tegur, umat pilihan-Mu yang Kau antarkan ke tengah-tengah tanah perjanjian itu juga Engkau tegur Tuhan. Maka hari ini kami juga merasa Tuhan menegur hati dan pikiran kami. Tuhan menegur kami untuk boleh kami hidup seperti pemerintah-pemerintah bangsa Israel dan masyarakat Israel untuk memberikan keadilan dan kebenaran satu dengan yang lain. Maka ajar dan tuntun iman kami Tuhan, untuk meneguhkan hati bahwa keadilan dan kebenaran itu yang terus tercermin dalam kehidupan kami, sekalipun apapun kondisi kami, apapun situasi kehidupan kami. Oleh karena apa? Ketika kami merasakan bahwa kami diasingkan, ketika kami merasa bahwa kami tidak diacukan, ketika kami merasa bahwa kami diberi ketidakadilan, firman-Mu berkata, bukan kami yang harus membalas itu semua Tuhan, tapi Engkau yang akan membalaskannya, karena pembalasan hanya pada hak-Mu. Tapi yang harus kami lakukan adalah menunjukkan kesetiaan dan kasih kami untuk lingkungan kami, terlebih untuk Engkau ya Bapa. Maka ajar kami menjadi seperti Ayub, yang apapun situasi kehidupannya,
Bagaimanapun badai menerpa kehidupannya, tapi dia mampu untuk tetap memberikan kesetiaan dan kasih-Nya kepada sekitarnya dan kepadamu ya Tuhan. Maka kami mau seperti Ayub, menerima janji keadilan dan kebenaran Tuhan. Kami akan sabar menunggu kapan waktu Tuhan akan memberikan keadilan dan kebenaran kepada kami. Dan biarlah dalam penantian kami diteguhkan untuk melakukan kebenaran dan keadilan. Pada minggu Judika ini Tuhan, kami bermohon, berilah keadilan-Mu kepada kami ya Allah. Oleh karena apa? Oleh karena kami mau menunjukkan kesetiaan dan kasih kami kepada sesama kami dan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua para pendengar firman Tuhan ini, diberkati kehidupan mereka. Apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi pergumulan, hamba-Mu berdoa Tuhan yang membuka jalan, menyelesaikan segala pergumulan kehidupan mereka. Ketika mereka boleh melipat tangan mereka, mengangkat tangan mereka ke atas surga-Mu, maka biarlah kemuliaan Tuhan, bilur-bilur Tuhan, itu yang memulihkan setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk program dari Koinonia Outfit ini, persekutuan iman ini, biarlah ini tetap diteguhkan oleh firman Tuhan, berdiri kokoh untuk memberitakan firman Tuhan, dan biarlah nama Tuhan yang boleh semakin dimuliakan oleh para pelayan yang melayani. Diberkati kehidupan mereka Tuhan, untuk senantiasa bersemangat melayani Engkau di tengah-tengah keterbatasan mereka. Ini persekutuan kami Tuhan, kami sudah mendengarkan firman, kami bersyukur. Kami akhiri persekutuan kami ini hanya di dalam dan demi Tuhan kami Yesus Kristus. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah, dan penyertaan daripada Roh Kudus, itu yang mengantarkan kita dan masuk kepada minggu Judika. Terimalah keadilan dan kebenaran daripada Allah. Tunjukkanlah kesetiaan-Mu dan kasih-Mu kepada lingkungan-Mu, terlebih kepada Allah. Di dalam dan demi Tuhan kami Yesus Kristus, kami akhiri persekutuan kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk waktu yang sudah diberikan. Semoga firman Tuhan ini boleh semakin meneguhkan iman kita boleh semakin dikuatkan, dikokohkan di dalam melakukan setiap aktivitas kehidupan kita untuk memancarkan keadilan dan kebenaran. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tetap jaga kesehatanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.